kita lihat ya, nggak bisa cuma sekali. Benar. Harus diuji dulu beberapa kali nih, baru kita bisa bilang nih pegangan Fly Arthur. Coba kita lihat aja nih, Waduh. karena Haya dan juga Mei Shiranui di band dipersempit. Long. Hero-nya Fly Arthur long, harusnya pay. Kayaknya nggak akan ngasih pay buat Zhangqiu, kecuali kalau mau dilepas mereka counter Ukyo. Mereka tinggal milih sih, mau lawan Pei apa mau lawan Jing. Mereka mau lawan Pei apa lawan Jing atau Luna. Gitu Tapi aja. masalahnya kalau mereka ngelepas pay, ini ngambil pay, Han sudah nggak bisa ngambil bayaran, jadi pay bayarannya lepas. Pei bayarnya lepas ya. Bener juga, dua-duanya kombonya langsung nggak bisa di-tackle lagi. Berbahaya ya. Ini phase 2 aja nanti ngambilnya. Bayaran Pei masih bisa kok. Apa udah di-pick maksudnya dua-duanya sama OG gitu. Jadi ambil hero lain. Oke, Dharma. Oh, Dharma. Berarti nggak pay bayaran. Bisa jadi Pei tetap. Bisa. Bener. Pay Dharma ya. Pei Dharma. Masih bagus juga. Tahu-taunya udah nggak bisa ngambil pay juga soalnya. Betul. Jadinya nanti di phase selanjutnya mereka Iya. baru bisa. Tapi first pick Dharma sih oke banget ya buat mereka bisa dapetin momentum fight besar. Apalagi Dharma tuh regen dan damage-nya udah jadi tinggi lagi nih kayak normal kayak dulu Enlightenment mantranya Ya, kayak sekarang. dulu ya, kayak awal-awal. Dan Renji, waduh DRJ Fatih. Hero counter banget ini mah ke Dharma. Ini udah bukan counter banget. Ini mah rival abadi guys. Secretary Blessing ngelepas Root Mantra. Terus juga Legal Immunity ngelepas Root Mantra juga. Oke, dikasih RCC lagi. Lapulorion. Kalau kamu pakai counter anti CC, CC-nya aku tambah. Iya, kamu cuma bisa ngelepas satu. Bener, aku tambah jadi 3. Anet nih Aku keluar. mau 3. Keluar Anet ini. Waduh, ada Anet sih oke sih. Anet bagus sih, jujur Anet Iya. bagus guys. Pilihannya kalau maksa dan 63 juga lumayan kalau nggak salah pas KWC. Bener. Jadi salah satu opsi juga Lapulorion ternyata. Iya, Bener lagi. aduh. Kamu CC-nya nambah, aku immunity-nya nambah. Imunnya nambah, AOE lagi ya kan sekarang imunnya. Gila Aduh. banget, gila banget. Karena memang dari Bigetron by Vitality sendiri mereka mainnya sekarang udah numpuk-numpuk CC nabrak, numpuk CC nabrak. Sekarang mainnya gameplay reaktif aja dari tim OG. Lawan siapapun yang ngedive. Nah itu mungkin jadi pilihan terbaik ya. Apalagi di sana mereka gini. Ahem ketika di spring season di tahun lalu ya, itu main di Dominator, mainnya di range doang. Serius gua nggak bohong, di range doang. CPD. Cuma bisa di range. Bisa di RNG. Iya, jadi kayak di range-nya di spam pun nggak jadi masalah sebenarnya buat Ahem. Karena memang Ahem sangat menguasai, walaupun emang kayaknya agak udah lama nih nggak main di range gitu. Iya. Udah lama bukan berarti nggak bisa. Tuh, cuman agak berdebu aja. Agak berdebu. Dan wow, Grand Band, tank-tank dibanin, Flowboard, iya sih Marksman, Consort Q, mempersempit hero Lanfeng. Erin masih ada. Erin udah dipakai. Oh iya, Erin dipakai. Erin, Arli bisa. Arli oke banget sih sebenarnya. Arli udah. justru Arli sama udah ya? Lanfeng. Erin yang belum. Erin yang belum. Iya, Erin Ahem. Oh, Bisa nih. Lady Sun. Lady Sun sih oke sih. Sesuai suara Huyi sih. Tambah lagi CC-nya. Aduh, ada shipan di tangan gua. Shipan. Sipan. Kapalan. Kapalan. Oke. Jokes jam 9. Jokes jam menuju jam 10. Menuju jam 10. Menuju jam 10. Emang kalau udah malam suka ngelawak guys. Dan ini dua hero terakhir di phase kedua menentukan segalanya. Jing, Augrandi Band, Angela sebagai stopper. Stopper yang bisa nge-damage. Iya, Complete Dharma. pack lah. Dharma kalau masuk tuh bisa dikasih Cinder. Dan ini si Bigetron, gue penasaran ini berarti kan tinggal sisa buat Zhangqiu sama Lanfeng. Karena udah ada Angela ya, mereka mencegah adanya Assassin juga yang bisa dibawain. Mau Luna sih, gue curiga Iya, mereka gue curiga mau Luna soalnya. Mau Luna curiga ini soalnya hero setup banget nih. Makanya ada Angela tuh, biar at least kalau ada Luna masih bisa kena kayak Cinder lah gitu. Bener. Dan nanti kalau misalkan emang ada Alessio. hero Darren Axel, bukan Yino. Darren Vicentius. Darren Vincentius. Iya, kembarannya Darren Axel ya. Oh, bukan hero-nya Yinmo ya. Ukyo-nya yang diambil justru. Ukyo sendiri. Let the Luna diambil sama OG. Mungkin gitu ya. Tahu ya. Kayak dipersilahkan gitu loh mereka. Ayo, tahu, Luna tahu. Kayak Tapi dipersilahkan ya. Tapi kalau tahu biasanya Ying sih. Ying sih, iya better Ying. Soalnya di sini gamenya Iya. mereka mainnya kiting sih. Karena main all out kayak bukan OG banget di line up draft yang kayak Tapi gini. Alessio nih melihat God Inu pas KWC ya.
Dan Alessio juga viable sih, karena setup frontnya udah ada, dia tinggal cukup masih burst damage di belakang. Iya, karena damage dia itu bisa area of effect guys. Iya. Jadi kritikalnya area of effect sakit banget. Dan Luna bener lagi. Luna ternyata, oke. Karena kalau misalkan Luna diambil Bigetron, Ukyo-nya diambil sama OG. Iya, betul. Waduh. Tapi dari Bigetron by Vitality, dengan 3 pick CC-nya yang langsung di counter dengan 3 immune yang dibawain sama OG. Kelihatannya OG kayak dari game kedua itu banyaknya udah counter draft ya. Counter draft. Karena mau show off buku catatan Om Guru soalnya. Yang ada logo Juventus. Yang logo Juventus ya. Waduh, kita lihat ya ini apakah Bigetron by Vitality bisa bungkus di game keempat atau OG memaksa sesuai prediksi kita masuk ke game kelima. No, game 4 let's go. OG, kalau misalkan ini bisa jadi game 5, bakal seru banget sih. Bakal seru banget. Gua tahu yang ada di pikiran lo, kalau ini game 5, 20.000 token kan? Pasti ya. Enggak. Hey, tolong. Enggak. Sudah habis. Kalau misalnya game 5 kita top up di Razer Gold kawan-kawan. Hey. Boleh. Di top upin sama mana mau? Fiska yang ngomong ya, ada klipnya nih, ada klipnya. Kan di top upin mana mau? Ngomongnya dari lu kan? Penunjukan, hati-hati. Tunjuk-tunjukkan aja terus ini. Tunjukkan terus, sudah. Nggak, Tapi jangan. emang ngeri. Ini line up-nya dari OG kayak dibilang sama lo, karena ini bakal jadi gameplay yang reaktif. Counter gameplay aja, kita akan langsung nge-highlight ada telur Firebeak. Akan langsung saja dilihat dari 2 farm laner antar kedua tim. Sebenarnya yang bikin plus point Alessio tuh cuman itu doang guys. Cuman mereka tuh ada areanya, damage-nya tuh area 3 hit ya. Kalau misalkan dia nyalain. Cuman di ultinya juga sakit ya. Karena ultinya itu depends on current HP yang missing. Jadi semakin banyak HP yang missing itu damage-nya bakal makin sakit. Iya, dan pil-nya juga kuat dari Bigetron, kayak nantinya ada Snowfall Slash, terus juga adanya Enlightenment, terus juga kena Starry Night juga damage kan pasti sakit, dan ini yang sering kita lihat Bal low HP dan langsung nge-flash, masih di-flash di bawah tower, Bal kena aggro, masih 1 HP, Hans masih coba ngejar tapi enggak. Dia nggak mau terlalu jumawa, takutnya ditonjok balik sama Bal. Iya, karena memang Bal sendiri kan dia masih punya basic hit ya. Yang enhance kalau misalkan udah nge-clear wave dan bahkan sekarang 3v3 situation membuat Anet harus pulang. Karena kalau misalnya di early dia belum 4 kayak buat nge-trade hit bukan jadi wise decision. Apalagi dari Renji sendiri ya dia belum ada Sparkfrost dan juga Doomsday. Ini bukan jadi pilihan terbaik sebenarnya buat mereka saling ngelakuin hit. Dan nampaknya akan langsung diamankan oleh Lanfeng di sana. Iya, kalau ada pukul sama Lanfeng yang kena pasif lapu, terus juga punya upgraded shell juga bonyok sih untuk di early game ini. Dan Bal ini udah diawasin karena dia udah nggak punya flash, sama dengan adanya Hans. Ini bisa jadi berbahaya, tapi 3 pemain show dari Bigetron di area mid harusnya ngasih info buat Hans, bisa ngasih pressure ke area Bal. Betul. Di bagian mid lane, Genmite juga menggunakan Lorion yang kita tahu era setup banget teman-teman. Lihat, semua bash dikuasain sama Bigetron. Ini kalau misalkan ada Luna show up aja, hilang pasti 2 detik. Iya. Luna lewat mid aja, lewat bush, letter I aja di kiri. Wah, sudah guys. This is the end for Luna karena Azure Golemnya pasti bakal ditunggu terus kalau misalkan dia tumbang. Pilihannya tinggal apa? Tinggal di Truth Mantra, di Sasamiyuki, di Starry Night, di Island Blessing, di Raging sih banyak. Banyak. Semuanya udah bisa ditumbuk sama Bigetron sih sebenarnya ya. Karena memang CC mereka banyak banget, crowd control yang mereka punya. Dan bahkan sekarang dari OG sendiri mereka akan langsung menarik masuk menuju ke mid lane. Dengan membawa Luna sebenarnya resiko lumayan tinggi di sini karena hero late game banget dan bahkan early-nya sekarang potensial yang akan dikuasai oleh Bigetron. Truth Mantra langsung dilepas oleh Secretary Blessing, dilawan di bagian aggro tower dan Hans bisa melawan counter attack sangat baik sekali. Niumunnya mana? Akan langsung di drag, tidak bisa keluar dan kali ini Genmite pun menjadi kill kedua untuk Hans. Double kill dari Hans setelah dari Bal. Dia terlalu underestimate lifesteal yang dimiliki sama Hans. Dan double kill untuk Hans ini deja vu di game kedua berarti. Benar. Hati-hati sih menurut Hati-hati. gua. Karena memang dari fight di aggro tuh bukan pilihan yang bagus sih sebenarnya ya. Tapi karena memang dia bisa ngelepas CC, Secretary Blessing-nya dan kemakan bait juga si Bal tadi hitungannya ya kan. Kena King's Return yang ada efek slow-nya dan juga lifesteal besar. Apalagi kalau misalkan lagi dalam Secretary Blessing, dia keluar 2 slice sekali pencet ya kan. Ya. Jadi lifesteal-nya double, damage-nya juga double.
Dan agak mengerikan sih memang tadi di resikonya diambil sama Bigetron, jadinya mereka hilang 2 saat ini. Iya, dan sayangnya kelihatan dari Genmid juga dia udah nggak punya skill kan, invest buat inisiasinya, jadi makanya dia nggak nemenin Hans atau nemenin Bal buat coba push di bawah tower. Dan ini tuh fun fact, Lanfeng adalah pemain pertama yang mencapai 500 kill di IKL dengan total 504 kill. Gila, gope pertama guys. Gope pertama. Gope pertama hitungannya Lanfeng ini coy. Kok Raven nggak masuk? Iya loh, Raven masuk 2 season doang termasuk ini. Iya. Iya, pasti nanya kan. Ini kalau misalkan yang dari awal ada di KL itu pasti bakal nyayur banget sama fun fact ya. Jadi kita bakal langsung fight masuk menuju ke bagian Tyrant kali ini. Nampaknya mana mau? Iya, dan ini sekarang bakal coba ya di zoning dulu pemain-pemain Bigetron karena Sparkforce sudah jadi di Ahem. Jadi artinya harus berhati-hati juga dengan damage yang bisa diproduksi dari farm laner OG ini. Dan lebih milih untuk ya udah ngelepas aja, manage lane lagi, karena dari Bigetron juga tadi di posisi ketinggalan kill di early itu mereka bisa comeback jatuhnya. Itu dengan manage lane yang cukup baik, terutama di area atas. Betul. Agak ngeri sih sebenarnya ya kalau misalkan dari Bigetron by Vitality di sini mereka nggak bisa nguasain Bash-nya. Karena Angela di sana juga hitungannya hero Bash dan dia bisa nge-instant damage orang juga dengan Chaos Cinder dan juga Blazing Brilliance yang dia punya. Dan bahkan sekarang pergerakan yang dipunya oleh Yono atau Zankyu sudah masuk menuju ke bagian farm lane. Ini bagus sih sebenarnya kalau misalnya mereka nge-press ke farm lane terus ya, karena lebih mudah untuk nge-press di farm lane. Namun Anet ya di sana tidak bisa keluar. Ada Hurricane Wall yang akan langsung di pop up, akan langsung membuat Anet tumbang. Namun sayang sekali 663 tidak selamat dan juga sudah dibuka legal immunity untuk keluar. Dan OG kehilangan satu lagi roamer mereka, namun di bagian mid lane Hans seharusnya masih sehat sentosa. Iya, padahal tadi timingnya udah bener dari 663 ya, pakai Hurricane Wall-nya buat nge-deny dari Sunset Fireworks-nya dari Lanfeng. Cuma ini ngebuat kayak push yang dilakuin sama BTR ini nge-ignore Tau-Tau yang nggak keganggu loh main Luna. Ini jarang-jarang kita lihat, biasanya ada punish ke area Azure-nya yang sekarang bakal dilakuin, tapi di satu sisi juga langsung ada backup dari Ahem yang udah cukup kuat untuk melakukan push tersebut, sehingga tinggal dikawal aja ini nanti dari Tau-Taunya untuk ngamanin buff-nya dia. Betul, buff yang dipunya sama OG juga nggak pernah putus ya. Selalu masuk ke tangan Tau-Tau dan Insatiable Tom sudah berada di tangan, dia belum mau mungkin jadiin dia punya Rune Blade. Karena kalau misalkan dia jadiin Rune Blade damage oke, tapi nggak sustain. Dan bahkan sekarang dijadiin jembatan, dia punya Fire Beak. Namun kali ini Hans akan langsung membuka Secretary Blessing-nya. Truth Mantra sudah tidak ada dan ini menjadi lampu hijau dari tim OG untuk mereka bisa mendapatkan ball secara free. Iya, udah nggak ada tower juga dan Crimson-nya ini bisa atau lebih tepatnya Azure-nya bisa coba di-invade karena ada zoning dengan hanya Blazing Brilliance masih bisa diambil untungnya sama Zankyu. OG sekarang ambil coba untuk lead, masih beberapa ratus gold aja, dan BTR kelihatan kayak mereka masih belum siap buat team fight sebenarnya. Mereka masih belum mau team fight. Mereka masih coba untuk farming jungle dulu, coba untuk ngeganggu-ganggu aja tipis-tipis. Mastiin jungle-nya mereka nggak ke-invade. Di saat dari OG udah mulai coba untuk nge-push, flash yang dipredik dari Lanfeng. Tumbang di tangan Tau-Tau. Underestimating sih menurut gue itu ya, kayak masih aja pengen diladenin. Udah tahu ya, area of effect dari Searing Step. Itu lu mau pakai second skill yang ngeluarin smoke pun, masih tetap akan kena guys. Dan itu Searing Step tuh narik elu gitu. Narik elu, kalau misalnya udah kena dia narik, lu bukan Newmoon ngasal pun, itu masih tetap akan reset cooldown dari Newmoonnya. Dan bahkan sekarang, kita akan lihat di mana dari redeem code yang udah muncul guys. Langsung ditukar ya, IKL Vol 26. Lumayan tuh, beragam hadiah di sana. Iya. Langsung aja kalian klaim ya teman-teman, selagi dari Bigetron sekarang masih cukup kesulitan untuk melakukan defense terhadap push yang dilakukan oleh OG. Ini tahu-taunya dapetin kebebasan sih, dan Hans kali ini meskipun dia dapetin double kill di awal, nggak terlalu banyak movement, masih coba untuk main safe aja dan langsung masuk di area belakang. Hurricane Wall-nya dibuka untuk melakukan zoning dari 663. Genmid-nya sehingga nggak bisa diselamatin. Nice move dari OG untuk kepani satu. Di belakang ada Zankyu yang langsung dizoning dengan Blazing Brilliance, dianya langsung mundur lagi, nggak berani untuk maju lebih lanjut. Respect. Dan bahkan di sana udah ada Newmoon yang kembali lagi, tidak akan pernah cooldown. Dan akhirnya dari Bigetron by Vitality kehilangan 3 player dan akan langsung dikejar. Mau kemana Bal? Om Botak akan langsung saya disergap oleh Tau-Tau kali ini. Dan bahkan dengan showingnya dari satu orang Yono di bagian atas, ini akan membuat OG matang untuk melakukan push menuju ke area mid lane seharusnya. Namun sayangnya Bal tidak bisa bertahan dan unstoppable dari Tau-Tau. Ini bahaya sih, karena dari awal dia nggak diganggu farmnya, terlalu free farm. Dan ketika dia udah waktunya untuk keluar dari jungle, dia udah bisa mendapatkan kill sebanyak ini.
Iya sih, nggak ada punish ketahu-tahunya ini yang jadi krusial. Dan banyaknya yang bisa melakukan disengage juga dari OG. Dan ada satu Starry Night yang dibuka sama Genmid. Nggak mengenai siapapun. Hanya zoning supaya towernya bisa selamat di area mid. Dan ini kondisi yang berbeda karena Bigetron juga kali ini nggak dapetin bayaran berupa neutral objective tower yang bisa mereka peroleh. Kali ini malah sisi side lane-nya itu yang bonyok punyanya BTR. Iya, benar. Karena memang dari Bigetron sendiri kan skirmish-nya dia jarang menang ya. Dan kan sekarang setup yang dipunya dari ZanQ sudah dikeluarkan Snowfall Slashes. Unnet 663 pun di sana kehilangan lumayan banyak bar HP dan bahkan dari Hans sendiri akan coba untuk membuang semua King's Return-nya dan juga King's Blade yang dia punya. Dan kali ini Inner Tower yang dipunya oleh Bigetron by Vitality terancam untuk hancur, namun dengan ada dari Renji mereka bisa ngelakuin slow push tanpa ada minion sebenarnya kalau mau ambil resiko. Tapi dengan ada 5 player yang spawn dari Bigetron, mereka bermain aman aja dari tim OG. Tahu-tahu mengganggu akan langsung dibalas dengan adanya satu lagi move escape dari satu orang Dispo. Namun sayangnya kali ini tahu-tahu terkena shutdown dan gold gain-nya dari ZanQ sangat banyak sekali dan bahkan dari Hans pun tersisa sendiri di area depan mencoba untuk melakukan flash out, namun sayangnya masih tetap dikantongi oleh Bigetron dan 2 player hilang sia-sia. Wah, ini pattern yang bahaya nih dari OG. Kejadian lagi. 2 orang terlalu overcommit. Dan ini ngasih celah buat Bigetron. Karena kalau misalnya ngomongin gold, sebenarnya goldnya nggak jauh. Cuma beda berapa ratus saja. Dan tadi terlalu greedy ya dari Tahu-Tahu. Ngelihat ada 3 orang, ada yang low HP, dia dive di bawah tower. Dan sayangnya follow up-nya jadi satu persatu. Karena mungkin nggak expect Tahu-Tahu juga bakal nge-dive sedalam itu. Benar. Dan bahkan sekarang Ahaim lagi coba buat unlock semua stack yang dia punya. Karena pasif yang dimiliki di Renji juga kan itu akan menambah movement speed dan juga attack speed yang dia punya. Dan kali ini 4 player Bigetron by Vitality sudah bersiap. Bal juga udah showing up. Dia udah memiliki Truth Mantra juga flash combo seharusnya sebentar lagi. Namun dengan ada ya Tahu-Tahu di sana, mereka nggak berani ya. Karena kalau misalnya ditabrak pakai New Moon pun itu akan menghasilkan magic damage yang lumayan major untuk tim Bigetron. Ya, Frigid Charge juga udah ready dari Tahu-Tahu untuk menghindari kejadian seperti tadi. Posisinya udah ketahuan, tapi dari Bigetron lagi split sih. Bal, lihat Bal. Dan Bal di belakang udah dapetin flank angle juga di midnya lagi berduel. Coba untuk buka Starry Night ke arah dari Hans. Hans yang masih bisa selamat dan Fly Arthur bersama dengan ada yang Bal di sana. Setup flank angle-nya berhasil. Rejectsinya tidak mengenai siapa-siapa. 2 pemain terjebak, terkena stun. Di follow up kembali sama Bal. Tahu-tahu coba untuk menari, tapi apakah terlalu banyak? Dan yes, terlalu banyak pemain dari Bigetron by Vitality OG. 4 pemain tumbang. Ya, gerakan anomali Bal yang sebenarnya udah dilihat dari tadi nggak sih sama Angelanya, cuman Angelanya kayak gampang memang tertangkap teman-teman, dan apalagi dia udah nggak ada Blazing Brilliance juga. Karena kalau misalkan dia ada Blazing Brilliance, dia masih ada ulti ya buat kebal CC dan juga dapat tambahan shield. Cuman kalau misalkan udah kayak gini, high ground tower udah hilang satu, OG jadinya mereka harus fokus untuk clear wave terus-menerus. Nih, dia tuh ketika udah show up di pit biru, itu tuh harusnya Angela udah ngeliat gitu. Cuman emang momennya di sini jujur susah buat dihindari sih. Ditambah kalau misalkan Fly Arthur yang nge-flash ke kiri, di kiri udah ada 3 orang. Wah, ini juga lagi satu Starry Night coba untuk melakukan zoning. Karena udah dapetin Shadow Tyrant dari Bigetron dan seketika 4.000 gold diambil sama Bigetron. Tadi kita baru bahas kayak baru berapa ratus tuh. Sebelum, sehabis blunder di area mid dari Tahu-Tahu sama Hans. Dan sekarang udah dibalikin lagi kondisinya karena high ground tower yang tumbang. Wah, Bigetron ini mentality yang benar-benar kuat mereka tunjukkan. Kalau ngomongin item sekarang tuh nyelit, tapi udah ada satu Blazing Brilliance yang dibuka hanya untuk melakukan zoning. Tapi zoningnya juga ke arah Dismo. Coba untuk gangguin Crimson dan sekarang diganggu, di-push abis-abisan. Tahu-taunya dibikin nggak bisa untuk dapetin buff-nya di mid game loh. Lihat ini Darren Vicentius, lihat ini. Lanfeng meng-carry gamenya Darren Vicentius, hey. Lihat tadi ya 2 player kena pecahan dari upgrade shell, itu sakit banget. Dan banget sekarang mereka udah akan langsung menggiring satu siege minion dikumpulkan dengan Searing Staff. Namun saat ini OG hanya bisa escape, dan di area bawah juga it's a 1v1. Sayang banget nggak kena siapa-siapa ulti yang dipunya dari Ahem. Dan kali bertahan sendirian, 1 lawan 2 dari Hans. Udah ada Truth Mantra juga yang tidak bisa dilepas karena Secretary Blessing. On cooldown, Lanfeng berhasil mendapatkan 663 dan di bagian atas pun Tahu-Tahu hampir tumbang dan ZanQ berhasil mengamankan Hans. Apakah ini menjadi akhir, Ger? Iya, karena ada 2 pemain yang half HP, 3 lebih tepatnya dari Bigetron by Vitality, sehingga mereka gak mau maksain tipikal dari Bigetron. Mereka udah dapat cukup banyak, yaitu satu high ground tower di area bawah, atasnya berhasil kepil. Tahu di situ ada Shadow Overlord Vanguard, objektif guys, natural objektif, gak usah dipaksain push. Dan
Dengan satu push terakhir ini mungkin akan jadi defense terakhir dari OG ya. Meskipun Azure harusnya masih bisa diambil sama Tautau, tapi at this point akan sulit sekarang untuk menjadi relevan ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari Alessio-nya, dari Breaker-nya dia juga udah jadi, dari Dharma-nya, dari Virus Kai-nya, ini buat dia kayak lebih pede lagi untuk dia engage di depan dan juga masih bisa survive waktu yang lama. Oke, maju coba ke depan dari Tautau, namun sayangnya mereka bakal kehilangan Crimson Golem anyway. Lanfeng dan juga Zankyu masih mengamankan 2 buff merah yang ada di dalam game. Apakah ini akan menjadi closing untuk tim Bigetron by Vitality? Tapi lu lihat Starry Night mengenai 2 player sekaligus dan akan langsung dilepas dengan secondary blessing. Not following up. Namun sayangnya Zankyu pun di sana hilang karena memang ada Hans yang memberikan damage yang lumayan banyak. Namun kali ini 4 player on the way hilang dari OG. Dipecahkan dengan ada upgrading shell dan OG hanya tersisa 1 Fly Arthur. Masih bisa Tur, keluarkan Chaos Sign dan juga Blazing Brilliance, namun sayangnya target tidak ideal karena memencar semuanya dan Crystal is open. OG dikalahkan oleh tim Bigetron by Vitality 3-1. Tampaknya sang juara bertahan masih terlalu kuat. OG hanya bisa meraih 1 kemenangan saja di game yang pertama, tapi habisin dari Bigetron. Menunjukkan mentality yang sangat kuat. Dan di game keempat statement mental mereka kuat banget, kayak udah ketinggalan, nunggu momen OG-nya blunder. Kayak tendensi itu kayak pemain Luna, kayak ngedive tuh, itu mereka tungguin tuh. Iya, ini kenapa ada kerasukan Tuan Muda? Apakah di dalam badan saya ada Tuan Muda? Oh ini, tahu-tahu kan udah gak ada Tuan Muda. Biar aku yang jadi Tuan Muda, Zankyu! Akulah rival sebenarnya Zankyu tadi. Iya. Iya. Abis ini ada di blok. Oke, kita lanjut lagi. Karena memang ya, jujur untuk main Luna di game ini tuh nggak mudah. CC-nya sebanyak itu dan Anet sama Luna pasti nggak bakalan 100% selalu nge-stick bersama gitu kan. Iya. Nggak bisa 24 jam per 7 Anet nyelamatin Luna. Dan kalau Anet nyelamatin Luna, 2 detik setelahnya Anet yang hilang. Iya. Makanya kayak di game ini tuh resikonya bener-bener besar banget untuk tim OG. Dan kayak yang tadi dibilang sama Manamo juga, ketika ada blunder terjadi, gamenya bakal digulung sama Bigetron. Dan ketika ada ya Tautau dan juga Hans yang hilang di mid, lalu next team fight yang 4 hilang, itu gold game-nya udah jauh, udah nggak bisa dikejar lagi sama tim OG. Iya, jadi sayang banget ya karena menurut gue ini nggak cuma di game keempat, ya di game kedua pun kejadiannya sama. Yang kita ngeliat tahu-tahu sama Hans, yang Hans main Florentino juga ngedive, hilang 2 dulu, abis itu di comeback sama Bigetron by Vitality. Jadi mungkin akan ada satu evaluasi ya nantinya dari OG tentang, karena ini game yang lead memang sih dari OG dapetin lead kill cukup jauh, tapi dari segi gold tuh nggak berbeda jauh, kayak 1000, terus ketika blunder dipangkas jadi ratusan, terus abis itu team fight-nya kalah. Iya, kayak blunder early tuh dimaafkan banget sumpah di Hawk. Iya. Nah, kenapa ya Bigetron yang sering blunder early? Pas Hans pakai Florentino 2 kill kan di-confirm di atas. Iya. Dan ini terjadi lagi pas pakai Fatih. Iya, makanya gue tadi bilang ini double kill deja vu nggak nih? Beneran terjadi ternyata loh. ada comeback dari Bigetron. Masalahnya kayak ini nggak perlu waktu yang lama untuk mereka blunder ya. Iya. Untuk Tautau dan juga Hans. Cuman ya ketika ada celah di sana mereka mau coba manfaatin, tapi ternyata musuhnya udah well prepared duluan. Yes. Jadi sebenarnya it's not blunder 100% gitu. Jadi kita nggak bisa bilang itu blunder banget sih. Tapi karena ya memang musuhnya udah siap menyergap, dan ketika lu ada 2 orang doang di sana, lu kalah quantity dan otomatis bakal hilang 2-nya. Iya, dan lagi juga dari sisi OG-nya juga kelihatan yang bukannya nggak sinkron sih, emang susah untuk follow up dive. Ya Luna sama Fatih sih bisa close game cukup cepet ya. Bener. Tapi kan kalau aneh Susah. Meskipun di bawah angin sepoi-sepoi. Tuh lihat ya, Truth Mantra di awal tadi udah bagus banget, dan di sini juga tahu-taunya lumayan nyayur ya karena dia bisa dapetin 2 sekaligus. Nah, ini dia awal mula dari segala permulaan teman-teman. Starry Night kena ke Luna, di follow up sama Hans. Di depan sih Hans lumayan nyayur ya, tapi 3 kawannya di belakang. Muter-muter, karena susah buat cari celah masuk, susah. Tadinya udah gerak ke kanan, mau follow up tahu-tahu ngilang. Udah mundur lagi ke belakang, Hansnya maju. Jadi harus muter ke kiri lagi. Dan konversinya tuh langsung konversi high ground mid, Pak. Bener. Jadi kayak mahal banget lah ibaratnya ya teman-teman. Dan lihat ini Darren Vicentius.
Alessio yang kamu bilang tidak bisa ngapa-ngapain, bawa menang loh untuk di kompetitif scene gitu ya kan. Iya, ntar tapi argumennya bisa dibantah kalau misalnya kayak gitu. Argumennya ya tim saya bukan Bigetron. Farm laner saya bukan Lanfeng, Mas Fiska. Farmlaner saya bukan Lanfeng. Itu. Dan ini juga langsung ya push ke Crystal karena kalau dari Bigetron justru mereka yang kayak udah dapat 1 high ground, 2 high ground. Kalau dilihat di area mapnya itu masih ada objektif lain kayak tadi Shadow Overlord, mereka nggak perlu buru-buru, mereka masih bisa pivot untuk dapetin itu. Dan di sisi dari item, kalau misalnya kita lihat nih Alessio yang udah jadi 5 item di saat sayangnya dari damage yang bisa dikasih, dikonversi sama OG itu masih belum maksimal karena funnelingnya itu banyak di Tautau sama di Hans, dan Hans sama Tautau kita lihat banyak jadi frontlaner sehingga sebenarnya backline-nya damage-nya masih belum maksimal sih di OG sendiri. Parah, OG di sini benar-benar dikalahkan. Sekalah-kalahnya apalagi di game 4, bro. Karena ya kita ngeliat sebenarnya di early Bigetron banyak melakukan hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya Bal merecreate apa yang dia lakukan di game 2, yaitu adalah keculik dan memberikan Hans double kill. Waduh. Dan ternyata itu beneran dejavu. Ya mungkin early-nya sering banget dia kayak gitu, tapi di mid to late game-nya aman. Atau enggak kayaknya itu dia udah kayak wah ini mau di solo kill lagi nggak apa-apa, tadi kita menang nih, gue di solo kill menang. Tapi solo kill di trade sama win game sih nggak apple to apple sih masalahnya. Itu kayak mendingan gue ke solo kill terus dah, yang penting gue menang match-nya gitu ya kan. Tapi ini 3-1 ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Manamo gitu ya kan, dan juga Lihan. Prediknya Lihan ini. Oh, prediknya Lihan ya? Kita 3-2, kita 3-2. Oh, kita 3-2 ya? Oh iya benar juga. Jadi ini game yang lumayan berat memang ya, khususnya di game terakhirnya dari tim OG. Karena ya tadi plottingan dari draft aja udah terlihat ya, kayak misalkan ini seharusnya Bigetron Luna. Tapi ternyata Ukyo-nya diambil duluan. Ukyo-nya diambil dan Lunanya Di-deny duluan, ya kan? Jadinya ya mereka susah. Lunanya langsung disikat lagi sama OG dan eksekusi early-nya oke. Makanya kita ngeliat di sini dari gold graph-nya masih sempat ke arah OG sampai 4.000 gold bahkan. Tapi Iya. satu momentum, satu blunder itu dimanfaatkan sama Bigetron dan di snowball. Dan Sankyo menjadi MVP-nya dengan Ukyo Tachibana 417 yang sebenarnya kita lihat meskipun kayak kelihatan Lunanya dibiarin ya, tapi di momen-momen tertentu dia bisa ngasih Sasa Miyuki terus juga Snowfall Slash tuh maksimal nge-follow up teman-temannya. Betul. Kayak thanks to Genmite sih, dan juga Bal CC-nya bagus juga. Dan kita tahu Lapunya juga on point ya untuk di game ini, tapi Lanfix itu kan. Gua nggak expect sama Alessio ternyata bisa Kunci. membuat OG kalah di game ini. Alessio adalah kunci. Beliau kultivasi Yunuo ya. Kultivasi. Iya ya, jujur ya. Waktu KWC apa yang terjadi ya, Lanfeng dan juga Yunuo gitu ya kan. Karena gue penasaran banget, tiba-tiba ada kepikiran mereka untuk menggunakan Alessio. Dan nanti kita juga bakal tanya-tanya gitu ya kan. Kayak mana sih sebenarnya keputusan mereka gitu. Tapi sekarang kita sudah mulai kedatangan